Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah yang telah melimpahkan kita rahmat sehingga kita pada hari ini sehat walafiat ya ibu-ibu ya, bisa berkumpul lagi semua di sini dalam pertemuan P2K2 kita. Tak lupa juga salawat dan salam kita sajikan selalu keharibaan Nabi besar Muhammad SAW. Ibu-ibu semua, apa kabar hari ini? Baik ya ibu-ibu ya, sehat semuanya ya. Keluarganya gimana kabarnya ibu? Sehat-sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu sudah datang hari ini semuanya. Ayo semua kan hari ini? Ibu Sri Lestari bulan kemarin nggak datang, gimana hadir hari ini? Hadir ya, makasih ya ibu-ibu ya semua ya. Nah, hari ini kita sambung lagi pelajaran kita, sama-sama kita belajar ya ibu-ibu ya. Nah, sebelum kita sambung pelajaran hari ini, saya mau tanyakan dulu ya yang sudah kita pelajari bulan kemarin. Apa ibu-ibu yang kita pelajari bulan kemarin ibu-ibu? Apa ibu-ibu ada yang ingat enggak? Bulan kemarin kita belajar tentang merencanakan utang dengan hati-hati. Gimana ibu cara kita merencanakan utang dengan hati-hati? Apa yang perlu kita siapkan sebelum kita meminjam? Apa ibu-ibu? Sebaiknya pinjaman itu untuk kebutuhan, bukan keinginan. Terus apa lagi ibu-ibu? Kalau ada tabungan, kita gunakan tabungan dulu, ya kan ibu-ibu kan? Terus sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Apalagi ibu-ibu? Yang keempat itu sesuaikan tempo membayarnya dengan pola pendapatan kita. Dan yang kelima, kita bandingkan dulu tempat-tempat meminjam. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi ya ibu-ibu, masih tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Tapi pembahasannya tentang memilih tempat-tempat meminjam. Bagaimana cara kita memilih tempat-tempat meminjam? Nah, sebelum kita meminjam, kita bandingkan dulu nih, mana yang sesuai dengan kita. Nah, apa saja yang perlu kita bandingkan? Nah, di sini saya sudah ada flip chartnya. Jadi ini ada beberapa hal yang perlu kita bandingkan. Pertama apa aja? Prosesnya ya Bu ya, cepat dan mudahnya. Terus perlu jaminan atau tidak. Terus ada batas maksimal pinjaman. Selanjutnya bunganya ya, total pengembalian tertingginya berapa di situ ya, rendah atau tidak. Terus apa lagi ibu-ibu? Periode atau cara pengembaliannya bisa disesuaikan atau tidak ya. Tempat meminjam ibu-ibu ada saudara, rentenir, kelompok simpan pinjam, contoh seperti PKK, Arisa dan lain-lain. Habis itu ada koperasi simpan pinjam dan ada bank. Kalau di tempat saudara, pinjam sama saudara atau kerabat dekat nih ibu-ibu, prosesnya gimana ibu-ibu? Mudah ya, kecuali saudaranya pelit ya ibu-ibu ya. Terus perlu jaminan atau tidak? Tidak perlu. Terus ada batas maksimal pinjaman. Ada pasti ya ibu-ibu ya, kan nggak mungkin saudaranya kasih pinjaman banyak-banyak sekali ya ibu-ibu ya. Terus bunganya, ada bunganya rendah atau bahkan saudara kita kasih tanpa bunga, ya kan ibu-ibu ya. Nah, terus periode pengembaliannya bisa kita sesuaikan dengan pola pendapatan kita. Nah, terus rentenir, prosesnya cepat ibu-ibu. Kalau rentenir mudah ya, prosesnya sangat mudah. Kapan ibu-ibu perlu uang, datang ke rentenir pasti dikasih uangnya. Tapi perlu jaminan atau tidak? Tidak perlu kalau rentenir. Ada batas maksimal pinjaman? Tidak, ibu bisa pinjam berapa aja kalau ke rentenir. Tapi bunganya ibu-ibu perlu tahu, kalau rentenir tinggi sekali. Ya ibu-ibu kan? Ibu-ibu pasti paham ini. Kalau kita pinjam ke rentenir bunganya pasti tinggi.
Periode pengembaliannya bisa disesuaikan? Tidak. Kan sesuai dengan ketentuan rentenirnya, ibu-ibu ya. Terus kelompok simpan pinjam. Kelompok simpan pinjam, proses mendapatkannya cepat atau tidak, mudah atau tidak? Mudah, ibu-ibu ya. Perlu jaminan? Tidak perlu. Terus ada batas maksimal pinjaman? Ada, pasti ada ya ibu-ibu ya. Tergantung kesepakatan kelompok ya. Umumnya 2 kali jumlah simpanan. Terus bunganya, tinggi atau rendah bunganya? Cenderung rendah ya, sesuai dengan kesepakatan ya di kelompok arisan itu. Terus periode pengembaliannya bisa kita sesuaikan ya. Nanti kan bisa dimusyawarahkan dengan kelompok arisannya. Nanti saya bisa mengembalikan ini periode pengembaliannya misalnya 4 bulan. 4 bulan nanti ya mungkin ibu-ibunya pas 4 bulan itu suaminya udah suaminya lagi ada borongan kerjaan atau lagi musim panen ya. Terus selanjutnya koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam prosesnya cenderung rumit ibu-ibu. Dia harus mengisi formulir, melampirkan dokumen-dokumen yang diminta oleh koperasi. Terus perlu jaminan atau tidak? Perlu ya. Umumnya tanah, kendaraan bermotor. Ada batas maksimal pinjaman? Ada, tergantung peraturan yang berlaku oleh koperasi itu, di koperasi itu ya. Terus bunganya cenderung rendah kalau koperasi. Periode pengembaliannya bisa kita sesuaikan enggak? Tidak, harus sesuai dengan ketentuan koperasi. Selanjutnya bank ya, atau bank pasar. Bank itu cenderung prosesnya rumit ibu-ibu ya. Dia harus mengisi formulir, melampirkan dokumen, proses penilaian lebih ketat. Terus perlu jaminan. Bank pasti perlu jaminan ibu-ibu. Jaminannya apa aja? Biasanya umumnya tanah, rumah, kendaraan bermotor, dan lain-lain ya, benda-benda berharga lainnya yang ditentukan oleh bank. Terus ada batas maksimal pinjaman? Ada ya, tergantung nilai jaminan yang diberikan ya, tergantung dengan jaminan kita. Dan segitulah dikasih pinjaman oleh bank ya. Bunganya, bunga bank biasanya cenderung tinggi ya ibu-ibu ya. Periode pengembalian bisa disesuaikan? Tidak, harus sesuai dengan ketentuan. Jadi ini ibu-ibu ya, ini contoh dari 5 tempat pinjaman yang sudah kita bandingkan ibu-ibu ya. Nah, setelah kita bandingkan ini, baru kita pilih salah satunya. Salah satunya yang seperti tadi, yang syaratnya sesuai dengan apa ibu-ibu? Dengan kemampuan kita untuk membayarnya ya. Tinggi bunganya itu sanggup nggak kita membayarnya. Terus pola pendapatan kita sesuaikan ibu-ibu ya. Baru kita pilih satu tempat meminjam yang paling cocok untuk kita, yang menawarkan jumlah pengembalian terkecil. Nah, sekarang ibu-ibu sudah paham sampai sini ibu-ibu? Sudah semua ya? Nah, ibu-ibu masih semangat nggak nih? Semangat ya ibu-ibu ya. Nah, untuk lebih semangatnya saya akan tunjukkan satu film ke ibu-ibu ya. Kita nonton sama-sama ya ibu-ibu ya. Saya coba putar dulu ya. Saya coba putar dulu filmnya. Bisa atau enggak? Ini kita nonton sama-sama pakai infocus. Ini udah bisa nih ibu-ibu. Nah, yang jauh dekat-dekat lagi ibu-ibu. Dekat lagi biar nampak semua. Oke, 1, 2, 3. Ayo kita nonton sama-sama. Dan apakah cara mencicilnya sesuai dengan kondisi pendapatan kita? Kita harus membandingkan dan memilih tempat meminjam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Pilihlah tempat meminjam yang menawarkan total pengembalian terkecil, dan koperasilah pilihan saya. Sayangnya, saya tidak punya simpanan di koperasi, sehingga tidak berhak meminjam di sana. Terpaksa saya ke tempat peminjam berikutnya, yaitu kelompok arisan simpan pinjam. Untung ibu-ibu mengerti kondisi darurat yang kami hadapi, dan sepakat meminjamkan Rp500.000, meskipun tabungan saya masih sedikit. Pinjaman boleh dikembalikan sekaligus saat jatuh tempo 4 bulan lagi. Sistem ini pas sekali dengan kondisi pendapatan kami. 4 bulan lagi, Pak Rusli ada kerjaan borongan dan saya bisa ngeburu karena musim panen.
Kejadian ini menyadarkan kami bahwa seharusnya kami berdua sudah membiasakan menabung secara rutin sejak dulu. Terbukti bahwa menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga. Gimana ibu-ibu filmnya? Bagus nggak? Sedih atau senang nih filmnya? Sedih, senang ya? Iya, ibu ya. Ini filmnya tentang Ibu Lili ya, yang mau mengambil pinjaman. Ya ibu-ibu ya. Nah, kita simpulkan ya apa isi dari film tadi ya ibu-ibu ya. Kita ambil intisarinya ya, biar kita bisa mempraktekkan di rumah. Apa ibu-ibu intisarinya? Film tadi menceritakan Ibu Lili yang sedang mengambil pinjaman lalu membandingkan tempat-tempat untuk meminjam. Dia cenderung pertama mengambil di koperasi ya. Karena kenapa dia mengambil di koperasi? Karena bunganya ya cenderung rendah. Tapi Ibu Lili nggak bisa mengambil pinjaman di koperasi. Kenapa ibu-ibu? Karena Ibu Lili tidak menjadi anggota koperasi, dia tidak terdaftar di koperasi, jadi tidak bisa mengambil pinjaman ya. Setelah itu dia memilih meminjam di mana ibu-ibu? Memilih pinjaman di kelompok simpan pinjam ya. Dia memilih pinjaman kelompok simpan pinjam karena kenapa? Sesuai dengan pola pendapatan dia. Kenapa dikasih waktu 4 bulan? Jadi dalam waktu 4 bulan itu suami Ibu Lili akan ada bolongan, terus juga akan simpanan. Jadi Ibu Lili cenderung mengambil di kelompok arisan. Jadi gitu ya ibu-ibu ya. Jadi kesimpulan kita hari ini apa ibu-ibu? Pinjam. Apa ibu-ibu kesimpulan kita hari ini? Bandingkan dulu tempat-tempat meminjam dan pilih yang sesuai dengan pola pendapatan kita dan jumlah pengembalian terkecil, ibu ya. Sudah paham semuanya ibu-ibu ya? Sudah paham. Jadi karena sudah paham, ini harus kita praktekkan di rumah. Ibu-ibu nanti kalau jangan waktu mau minjam uang langsung, karena ibu-ibu panik perlu uang. Misalnya anaknya sakit, nggak ada uang untuk berobat, ibu-ibu panik langsung datang ke rentenir minjam uang. Nanti udah minjam uang, ibu pening balikin uangnya. Nanti rentenir datang ke rumah tiap hari, ibu-ibu nagih uang. Ya, belum lagi mau bayar utang, uang yang udah pokok pinjaman itu bunganya lagi terus berlipat-lipat ibu-ibu ya. Jangan sampai terjebak dengan rentenir. Oke ibu, dari film tadi kita juga bisa menyimpulkan bahwa tabungan itu sangat penting ya ibu-ibu ya. Kita harus mempunyai tabungan semua. Tabungan itu bisa kita gunakan untuk berjaga-jaga, terutama waktu kita memang sangat membutuhkan uang. Nah, untuk tabungan ini kita akan membahasnya pada pertemuan bulan depan, ibu ya. Cukup di sini saja pertemuan kita hari ini. Saya minta maaf bila ada kesalahan-kesalahan saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.